Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita bertemu kembali pada perjumpaan kali ini, yaitu materi akidah akhlak. Bab 1 kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah, di mana kompetensi dasarnya yaitu meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah dan menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah di sini kita harus yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab Allah, di mana kita ketahui bahwa kitab-kitab yang telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama yaitu kitab Zabur, ya, di mana Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran yaitu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Dan yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu pada abad pertama Masehi. Dan kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah dan Madinah. Mengapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, baik sebelum dan sesudahnya Al-Quran? Maka kita selaku umat muslim, kita harus beriman kepadanya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah salah satu pokok kepercayaan dan rukun iman dalam Islam, yaitu meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itulah adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian umat manusia sebagai pedoman hidup. Jadi, ulangi lagi, kitab-kitab Allah itu berisi adalah himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup manusia. Di mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 4 jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada umat manusia itu adalah ada 4. Yang pertama, kembali lagi, adalah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebelum kitab-kitab diturunkan ada lagi wahyu yang berupa lembaran, yaitu namanya suhuf, yaitu diturunkan kepada para nabi yang berbentuk lembaran, namanya suhuf, sesuai dengan surat Al-A'la, wa bi Ibrahim Musa.
surat A'la itu ya, di dalam. Jadi inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Di mana di dalam itu suhuf itu diberikan kepada nabi terdahulu. Jadi di samping kitab ada juga nabi yang mendapat suhuf. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Yang kedua adalah Nabi Sis alaihissalam sebanyak 10 suhuf, 50 suhuf maaf. Nah, yang ketiga adalah Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. Dan yang keempat adalah Nabi Ibrahim sebanyak 10 suhuf. Yang kelima Nabi Musa sebanyak 10 suhuf, juga menerima kitab Taurat. Jadi nabi yang mendapatkan suhuf begitu Alkitab yaitu Nabi Musa alaihi salam. Dengan demikian selaku umat muslim dan merupakan adalah rukun iman, maka kita harus beriman dan mempercayai serta meyakininya apa-apa yang turunkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab tersebut. Dengan demikian, jadi kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu adalah disempurnakan lagi, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim yang 30 juz, yang 114 surat, yang 6.666 ayat. Itulah pertemuan kali ini sebagai pembuka materi akidah akhlak, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, dan silakan kalian catat yang dianggap penting-pentingnya. Di samping itu juga akan menyusul ini adalah lembaran-lembaran mana saja dalil dan sebagainya yang harus ditulis oleh kalian sebagai catatan yang harus kalian dikerjakan. Itu saja pertemuan kali ini yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan membantu kalian memudahkan pembelajaran akidah akhlak yang berjudul yaitu beriman kepada kitab-kitab suci Al-Quran, baik sebelum dan sesudahnya Al-Quran. Semoga kalian sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran online, dan kalian semoga menjadi anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.